Iya, saya turunin standar sih terus terang. Turunin standar. Iya, jadi gini, kalau art itu walaupun satu orang yang kerjain itu tidak akan bisa sama gitu Art ya, art ya, maksudnya yang berhubungan kayak cookies hias, gambar ya. Kita seperti ini ya Bu ya. betul, kita gambar cookies begitu banyak ya, mungkin udah berapa ribuan gitu ya. Tidak ada satupun yang mukanya sama gitu. Produk-produk baru itu kalau mau dikeluarin ya Bu ya, yang develop Ibu sendiri atau ada tim? Kita ada tim, Ada tim. Dan semua orang boleh ngasih ide juga gitu. Nanti kalau udah kita trial, kita ada baking center, kita ada central kitchen kalau untuk yang menu-menu kitchen. Ya. Nanti kalau misalnya udah direalisasikan, nanti kita bakal ada nyobain bareng kayak gitu. Kemudian kalau oke, nanti kita bakal ada bagian medsosnya yang fotoin. Kemudian kalau untuk menu baru biasanya untuk member kita bakal kirimin email kayak gitu. Dan untuk member kita mereka bakal dapet seperti kayak privilege lah ya, kayak 20% untuk pas begitu launching, mungkin kayak sebulan kayak gitu. Seperti itu sih tahapannya untuk menu-menu. Ya. Nah ini yang tadi Ibu ada menyebutkan Ibu punya satu tempat yang namanya baking center. Betul. Dan ada satu tim lagi. Bagaimana passionnya Ibu, daya kreativitas Ibu, dan juga kriteria yang Ibu terapkan untuk suatu produk ketika ditaruh atau dijual di Amirea itu bisa ditularkan kepada tim Ibu yang eksekusi di lapangan tiap hari kan? Pasti bukan Ibu yang tiap hari eksekusi itu kan? Sudah Ibu delegasikan kepada tim. Betul. Bagaimana itu memastikan sesuai dengan standarnya Bu Marina? Iya, saya turunin standar sih terus terang. Turunin standar. Iya, jadi gini, kalau art itu walaupun satu orang yang kerjain itu tidak akan bisa sama gitu art ya, maksudnya yang berhubungan kayak cookies hias, gambar ya. Kita seperti ini ya Bu ya. Betul, kita gambar cookies begitu banyak ya, mungkin udah berapa ribuan gitu ya. Tidak ada satupun yang mukanya sama gitu. Ya kan, misalnya kayak princess nggak ada yang sama gitu. Garis tangan orang pun berbeda karena kita itu handmade semua dan tidak punya stem, yang bukan cookies yang di stem. Bukan cetakan ya. Betul, cookies di stem terus dia ngikutin pola, enggak. Jadi benar-benar semua bikin outline sendiri, apa sendiri. Jadi saya kalau menjawab pertanyaan Pak Petrus, ya saya nggak maksa gitu, maksudnya nggak harus sampai benar-benar persis sama kayak gambar saya gitu. Tapi benar kata Pak Petrus, saya selalu kasih standar dulu. Jadi saya pasti bikin dulu, itu udah pasti, nggak pernah saya selama benchmarknya, model standarnya. Betul, nanti dari situ sebagai patokan. Udah kayak dummy gitu ya. Iya. Ya saya selalu bikin dan mereka sebisa mungkin ngikutin ke situ gitu. Nanti dan setelah saya rasa mereka udah kurang lebih lah ya, mungkin 70% lah ya. Kadang-kadang kalau memang susah 60 lah udah itu kita launching gitu, seperti itu. Jadi kemudian saya juga nggak maksa yang seperti tadi kan Pak Petrus nanya gimana kalau produknya itu maksudnya setiap dilempar ke pasar mereka bisa semua, maksudnya bakernya nggak bisa maksa gitu. Kita nggak bisa maksa tangan orang gitu. Saya pun kalau disuruh bikin yang sesuatu yang ini saya nggak bisa gitu. Jadi saya nggak akan memaksa, itu saya bikin sendiri. Jadi mereng itu saya bikin sendiri. Untuk mereng 100% saya bikin sendiri. Untuk cookies hias 100% sudah dikerjakan sama baker, tapi saya selalu kasih awalnya dulu gitu. Jadi mereng ini Ibu yang buat semua? Iya, saya yang buat semua. Jadi karena sudah dicoba, tapi ya itu sudah dicoba tapi menyerah mereka juga. Jadi kayak mereng itu bukan sesuatu yang Pak Petrus tahu lah ya, karena Pak Petrus kan juga berlatar belakang kayak gini ya. Pasti tahu kalau mereng itu sebetulnya bahan dasarnya tuh hanya putih telur dan gula saja. Tetapi ada teknik yang diperlukan gitu ya. Dan sedikit aja semua yang bersinggungan sama putih telur, salah sedikit aja dia nggak jadi gitu kan. Seperti makaron gitu, sifon pun begitu. Jadi tapi mereng ini lebih lagi daripada, bukannya lebih susah atau lebih jago, enggak, tapi maksudnya dia itu 3D gitu. Dia 3D gitu. Dia tuh kayak kita ngebentuk patung gitu, kayak kita menghasilkan sebuah produk yang 3D gitu. Jadi kadang-kadang kita nyemprotnya meleng dikit aja udah beda, maksudnya kayak gitu kan. Kalau dari tanah liat kan lebih solid. Betul. Kalau ini kan volatile ya, sangat rapuh ya. Betul. Si mereng ini ya. Sementara Ibu harus bikin 3D gitu. Betul, kita bikin 3D. Kemudian juga kan untuk menjaga warnanya kayak gitu tetap sama kayak gitu, dan dia di luar crunchy, di dalamnya chewy, itu kan ada panas yang harus kita perhatikan ya. Maaf Bu, ini pewarnaan mereng ini diwarnai sebelum di bake atau sesudah di bake? Sebelum di bake. Sebelum di bake sudah, jadi warna merengnya, adonan banyak. gitunya
Sudah diwarnain. Jadi seperti dulu. bikin makaron ya. Jadi kita Wow. udah warnain adonannya dulu, kemudian di-squid kayak gitu ya. Di squid. Ini Di jadi squid. semuanya main squid gini. Iya, di-squid ya. Jadi kayak bikin squid gitu. Kayak gitu. Jadi ya tadi Saya untuk bisa membayangkan ya, tidak mudah mau bikin ini Iya. kalau tidak punya passion sama Iya. passion. Nah, Iya, jadi makanya kita memaklumkan kalau misalnya tidak, ya kalau tadi menjawab pertanyaan Pak Petrus, saya memaklumkan kalau memang baker saya menyerah gitu. Tapi kalau mereka ada waktu luang, saya suruh nyoba gitu. Ada waktu luang, apalagi kalau ada sisa-sisa putih telur, saya suruh coba. Ya walaupun acak adut, tapi ya coba dulu gitu. harus lah ya. Kalau nggak mulai-mulai nggak akan pernah bisa ya Bu ya. Betul. Harus dimulai. Wah, oke, kita sudah terus ya bisa menangkap bagaimana jiwa dari seorang Marina dalam mengelola Ameria itu begitu tinggi ya itunya, harapannya. Jadi kalau kita ke sini, Anda nggak usah khawatir membuang uang sia-sia ya. Oke. Nah, berikutnya ya Bu ya, kita mau tanya lagi, produk apa yang dibikin sama Ibu yang cocok kalau di pairing sama kopi yang ada di sini? Let's say pastry-nya. Kalau merek ini saya pernah lihat ada ditaruh di sebagai hiasan di atasnya Betul. minuman kopi ya Bu ya. Betul. Jadi kalau untuk yang lucu-lucuan, tadi ya seperti kata tim Bareka, Instagramable. Itu mungkin mereng, marshmallow ya. Kalau untuk yang di pair sama kopi, yang tadi pertanyaan Pak Petrus, kalau untuk yang bukan anak-anak Instagram, bukan buat kasih makan feed gitu-gitu ya, itu mereka mungkin lebih sukanya tetap yang kayak cookies yang klasik kayak gitu ya, cookies klasik gitu, jadi kayak di dip gitu kan, dicelup kayak gitu-gitu. Terus juga kayak kue yang banana bread yang kayak gitu-gitu loh. Jadi yang lebih memang sudah biasa di pair sama kopi gitu, itu kita sediakan. Oke. Jadi kalau yang ini biasanya mereka gimana Bu? Waktu diminum kopi itu makannya dicelup dulu ya? Di kopinya. Jadi ini kan sebenarnya makanan yang bukan mengenyangkan ya, tapi menyenangkan. Jadi memang makanan ini mereka juga udah tahu, mereka beli. Ya itu yang seperti saya bilang sama anak, bukan cari kenyang, memang mau cari foto. Jadi udah pertama mereka akan beli, terus tidak akan ditaruh di atas kopi atau minuman hangat oleh tim kita. Tapi mereka ini kan di dalam box, jadi mereka diantar ke meja mereka. Terus kita memang udah saranin, maksudnya ya cari aja angle dulu, karena mereng ini terbuat dari putih telur, sudah pasti akan cepet melt ya. Jangan sampai dia sibuk kanan kiri ininya udah habis hilang. Iya, jadi mereka biasanya juga anak sekarang udah pinter lah ya, mereka juga udah tahu. Jadi mereka bakal foto, bikin reel apa udah tahu lah ya. Mereka bumerang ditaruh angkat. Jadi mereka udah tahu kalau misalnya ini ditaruh sendiri sama mereka di atas kopi gitu. Atau di atas minuman hangat lah ya, cocoknya minuman hangat. Jadi experience ya Bu ya, bukannya sekedar minum, tapi experience. Betul, yang kita jual memang seperti itu. Jadi kita nggak jual, ya kalau ditanya rasanya, pernah ada yang bilang manis banget. Ya pasti manis ya, maksudnya putih telur sama gula. Itu pasti manis gitu. Tapi ya sekali lagi, ini bukan makanan, ya maksudnya ada flavor, ada rasa karamel, ini itu bukan. Jadi jangan mengharapkan mereng itu ya berasa-rasa sampai kayak gimana gitu. Ya dia memang makanan untuk soul kita, jadi kayak kita happy, kita seneng gitu. Kita kita kayak kalau kita seneng kan kita bawaannya tuh ya lebih gimana ya, lebih kayak enjoy kayak gimana. Jadi untuk sebenarnya lebih seperti itu sih Pak. Jadi dan saya sih bersyukur karena customer sekarang tuh udah pada pinter ya. Walaupun mereka tahu harga satu mereng lebih mahal dari harga minumannya, tetapi ya mereka tahu lah ya, maksudnya itu bukan ada di balik mereng atau marshmallow karakter itu ada waktunya gitu ya, ada waktu yang pembuatan yang cukup lama gitu, dan itu semua handmade, bukan buatan mesin, sehingga nggak akan bisa produksi banyak sekali sebetulnya. Karena itu kita batasin, satu customer hanya boleh beli 2 maksimal. Jadi customer nggak boleh beli sebanyak-banyaknya? Iya, nggak boleh. Dibatasin hanya 2? Iya, jadi sampai ada yang kalau di Puri Mall, ya udah dia bawa sopirnya, dia bawa susternya. Ya, kita bikin peraturan, mereka lebih pintar. Ini hanya diterapkan pada branded item biasanya. Iya, betul kan? Branded item kan biasa begitu. Branded item nggak boleh beli sebanyak-banyak ya, Nggak dibatasin. boleh. Satu pembeli maksimal mungkin hanya 1 barang, ini 2 potong ya. Iya. Oke, luar biasa ya kan. Jadi kita bisa mendapat satu lagi pelajaran. Anda tidak
menjual sebanyak-banyaknya, Anda membatasi penjualan produk Anda supaya pembeli semakin penasaran. Iya. Anyway, Bu, di masa sekarang ini kan orang itu banyak yang berkata tidak mungkin kita itu bisa survive kalau tidak memanfaatkan penjualan lewat online. Oh. Bagaimana Amelia itu menyikapi kondisi semacam ini, apalagi dengan adanya pandemi kan orang tuh ya nggak bisa keluar dengan Betul, mudah, betul. jadi akhirnya pesan online. Tapi kalau Amelia gimana? Iya, kalau Amirea, tadi Pak Petrus sudah bilang sendiri ya, sebetulnya kalau sebelum pandemi ya, memang kita paling banyak tuh dari walk-in kan, walk-in customer ya. Kemudian juga yang tadi saya bilang lokasi pertama kita dan beberapa outlet kita memang neighborhood, jadi kayak ibu yang kayak nungguin anak ngeles, jadi reguler gitu loh. Anak sekolah di sekitar pulang ngerjain tugas, jadi kayak kita nggak perlu terlalu di penjualan online pun itu sudah berjalan sendiri karena mereka memang butuh sebuah tempat ya, untuk mereka yaitu daily activitiesnya mereka ya. Namun kemudian setelah pandemi ini kita tahu lah ya regulasi Pemda gimana ya untuk semua bisnis Horeca ya. Jadi kayak pertama ditutup total, itu udah nomor 1. Yang kedua kemudian boleh buka tapi hanya untuk take away. Nah, kemudian boleh buka dine in tapi hanya yang outdoor saja. Kemudian boleh buka dine in indoor juga tapi dibatasi jam tutupnya, jam 5 sore, jam 8 malam, jam 9 malam. Dengan kapasitas sampai sekarang pun masih dengan maksimal jam 9 malam kapasitasnya 50% ya, udah naik 50%. Jadi dengan berbagai regulasi tadi, udah pasti kita nggak bisa mengandalkan hanya walk-in. Nah, jadi untuk yang apalagi waktu tutup total, kemudian hanya boleh take away. Hanya boleh take away, itu kita bikin ide-ide yang gimana untuk tetap bertahan kayak gitu. Jadi kita yang menyesuaikan dengan penjualan, dengan dibantu dengan yaitu penjualan online. Kita bikin seperti misalnya kayak kita bekerja sama dengan platform-platform untuk kasih diskon di penjualan online. Ya mau nggak mau ya, jadi akhirnya yaitu kita bisa bertahan. Ya pastinya terbantu dengan penjualan online. Tapi itu hanya survival mode ya? Betul, survival mode. Bukan yang real bisnisnya ya? Bukan. Karena real bisnisnya mau kasih experience kan? Betul sekali Pak. Itu salah satu ini kita, cara kita untuk bertahan karena kita tidak merumahkan karyawan sama sekali. Kita nggak ada yang merumahkan karyawan. Kita penyesuaian jam kerja ada. Karena otomatis kan ya tinggal 1 shift, jam bukanya pendek begitu. Itu ada, jadi kayak masuknya selang-seling yang kayak gitu itu ada. Tapi untuk sampai merumahkan itu kita nggak ada. Dan seperti yang Pak Petrus bilang, kita harus mikir ide gimana untuk bertahan kan. Yaitu salah satunya dengan penjualan online. Kita bikin catering harian, itu ada termasuk salah satu. Jadi ya gimana mereka nggak bisa keluar kan? Kita bikin catering harian, kita bikin catering mingguan, gitu. Tapi hal-hal yang sifatnya darurat ini, selama masa darurat itu, ya jadi ngambil langkah darurat, tapi di masa darurat, apakah ini akan menjadi satu pola yang menurut Ibu juga peluang baru atau gimana? Atau sementara aja? Kalau menurut saya karena untuk Amirea memerlukan biaya operasional yang tidak menurun ya. Jadi kalau menurut saya itu nggak bisa kalau diteruskan. Kalau untuk bisnis sebuah bisnis yang memang dia belum ada tanggungan seperti aset operasional yang sudah fix itu memang sebuah peluang karena bisa bikinin catering untuk orang ya kan, orang nggak bisa keluar kayak misalnya catering isoman ya segala macam. Tapi kalau Amirea banyak pos-pos yang harus diisi gitu loh Pak. Jadi dan itu tidak cukup kalau dengan ini darurat gitu, itu nggak bisa. Karena darurat itu kita bener-bener kayak hampir-hampir nggak ada untungnya gitu. Cuma biar operasional jangan minusnya terlalu dalam. Betul, bisa buat bayar salary. Karena kan kayak mall aja kan, mall bener-bener ditutup berapa lama tuh. Nah kayak gitu sementara kan segala itunya jalan terus ya? Jalan. Ya, service charge lah, pajak lah ini ya. Wow, tidak mudah, tapi ya kalau sudah seorang pebisnis, tadi di awal Bu Marina udah sebutkan
kalau kita memang serius ya tetap harus dijalanin ya Bu ya. Ya walaupun pasti sulit ada tantangannya ya. Ini tantangan yang ya itu masa pandemi ini saya rasa tantangan bukan buat Amirea aja ya, ya. tapi buat semua pelaku bisnis. Di seluruh dunia, bukan Betul, hanya di Indonesia, betul, seluruh dunia. betul. Ya. Oke Bu, mau tanya lagi, ini mengenai protokol kesehatan selama masa pandemi ini atau nanti untuk ke depan di internal tim dan bagaimana delivery ke customer itu gimana Bu? Yang diterapkan di Amirea itu sendiri? Kalau untuk internal timnya kita semuanya udah wajib divaksin. Sudah vaksin. Terus kemudian juga kita ada pemeriksaan secara rutin ya buat Ya. mereka seminggu sekali, terutama yang di Apa? mall itu Apa? tes kita tes. Kemudian kayak yang di mall juga kan wajib ya, Wajib. Memang diwajibkan juga. Kemudian kalau untuk yang ke customernya kita mengikuti yang anjuran Pemda aja, kayak misalnya kita listed di aplikasi Peduli Lindungi, jadi semua yang datang kan memang udah vaksin, terus kemudian juga kita bisa lebih mudah monitor kapasitas maksimumnya dengan aplikasi itu. Terus juga ya untuk ruangan semua udah pasti kita pakai vendor juga buat desinfektannya. Desinfektan. Oke, jadi dipastikan bahwa Amirea sangat ketat dalam melaksanakan protokol kesehatan untuk menanggulangi pandemi COVID. Yang terakhir ya Bu ya, pertanyaan dari kami, jika Ibu bersedia untuk open, walaupun tidak open untuk semuanya, bagaimana Ibu menerapkan suatu kriteria ketika membuat suatu produk, apapun produk Ibu, mulai dari masakan, pastry, minuman, dalam kriteria memilih bahan baku, dalam kriteria menjalankan proses, dalam kriteria delivery ke customer, itu apa aja Bu? Kriteria-kriteria Ibu yang Ibu terapkan. Kalau bahan baku itu contohnya dari bahan baku dulu. Ibu Betul. gimana dasar memilih bahan baku? Kalau bahan baku, saya ini kan yang tadi pertanyaan pertama Pak Petrus ya, saya ini sama sekali nggak punya latar belakang yang berhubungan dengan F&B, tapi saya bersyukur karena sejak saya buka Amirea ini saya jadi punya banyak supplier gitu kan, segala macam yang sangat membantu saya gitu ya, maksudnya bikin nambah pinter lah ya, mereka kan pengetahuan produk, ya produk knowledge mereka jauh lebih bagus dari saya gitu ya. Jadi saya gampang sebenarnya kalau saya mau trial satu produk atau saya terpikir untuk membuat satu produk, saya tinggal bilang sama purchasing saya kalau saya mau A gitu, saya mau ini gitu. Misalnya kita mau iniin porterhouse gitu, ya kita mau butuh bahan ini, nanti purchasing saya tinggal minta sama supplier. Bukan minta dalam arti minta gratis ya, maksudnya Pak Amirea mau trial ini, nanti dia bakal kasih tuh lengkap banget. Yes. Namanya juga sales ya Pak, Yeah. jadi sama-sama saling menguntungkan. Jadi dia nggak akan pelit, Bu kalau mau gini, yang kualitasnya ini segini, harganya segini. Kemudian kita tentukan dong pertama ya harganya berapa dulu, harga jualnya berapa ya kayak gitu kan. Ya udah akhirnya kita pilih ya udah deh A, B, C gitu dari supplier ini, supplier ini. Terus kita coba di central kitchen kita mana yang paling cocok yang kayak gitu. Kalau udah cocok ya udah nawar. Purchasingnya nawar. Tadi Ibu bilang dengan satu tipe bahan yang sama, Betul. A, B, C. Betul. Ya. Kemudian kan Ibu udah tahu masing-masing cost-nya berapa nih ya. Betul. Nanti Ibu coba. Ternyata yang paling cocok itu bukan yang termurah. Itu bagaimana? Tetap Ibu pilih atau bagaimana? Yang paling cocok yang paling termurah. Bukan yang paling termurah. Oh, yang paling mahal. Yang paling mahal. Ekstrimnya. Nggak apa-apa karena yang saya pilih ABC itu sudah saya hitungkan harga jualnya. Jadi ABC itu sudah masuk dalam range harga jual customer kita karena Amirea itu saya nggak tahu ya, kadang-kadang mungkin kalau baca medsos di beberapa daerah kayak Amirea Senayan, kita baca Google ininya Pak ya, Google reviewnya, harga sangat murah kayak gitu-gitu. Tapi kalau di daerah yang lain ada yang overprice, ada yang gini-gini. Jadi kita memang harus sangat memperhatikan harga jualnya. Jadi saya bertolak ke harga jual dulu pertama. Ya kadang kalau kita mau makan sendiri atau mau apa, mungkin saya langsung pilih begini-gini. Tapi kalau untuk dijual, kita kan harus lihat harga jual kita maksimumnya semana gitu. Pasar kita sanggupnya semana. Jadi yang saya pilih ABC itu sudah yang memberikan profit cukup lah ya untuk operasional kita. Jadi udah dipilih yang harga jualnya tuh masuk. Walaupun berarti yang tadi Pak Petrus profitnya lebih sedikit. Tapi kan kita menjual barang bukan cuma profit. Jangan sampai barang yang kita jual itu tidak sesuai sama lidah kita. Jadi orang suka bilang, gimana ya kamu bikin kitchen? Kalau saya bilang, kamu harus percaya sama lidah kamu. Jadi pada saat kamu buka, kamu develop satu produk itu adalah produk yang sesuai sama lidah kamu gitu. Tapi ciri khas lagi. Ya betul. Jadi jangan, ya memang disesuaikan lidah ya. Kalau memang kita merasa kayak
tapi gue lebih cocok sama yang ini, lebih halus, lebih ini dagingnya ya. Tapi kan harga jualnya nggak cocok untuk harga jual yang segini. Ini udah yang paling sweet sama lidah kamu gitu misalnya. Jadi kayak gitu. Jadi kita pilih ABC itu, kita pilih yang paling cocok sama kita. Oke, itu dasar pemilihan bahan baku. Kalau ya. saya seperti Kalau itu. diproses, Ibu kriterianya apa? Bahwa proses itu harus dijalanin bagaimana? Bahwa ini adalah standarnya Amirea. Jadi tadi pertama kita cocok dengan, memang cocok sama test budnya kita nomor 1 itu. Saya karena saya dan suami percaya sama selera kita gitu. Jadi kayak termasuk selera untuk mata kita. Jadi kayak apa yang saya bikin, apa yang saya jual menurut saya itu lucu gitu. Kalau menurut saya nggak lucu, saya nggak mau jual gitu. Sama juga kalau kitchen juga menurut saya rasa makanan ini ya untuk harga jualnya segini ya udah enak gitu. Jadi ya dalam proses pembuatannya itu, dalam proses pembuatan ya itu kan dibantu sama tim ya. Kita ada timnya kan. Nah, tim itu akan membuat ya sampai itu tadi, sampai kita merasa ya ini sudah oke lah ya. Ini udah cocok dengan standar Amirea dengan harga jual segini, ini sudah cocok gitu ya. Karena ada lebih dari satu outlet, Betul. berarti kan harus ada SOP dong. Betul. Ya, supaya semua outlet itu bisa konsisten dong. Betul. Itu kita pakai central kitchen. Kita ada central kitchen. Ada Jadi central sausnya Sudah semua di sana, di mix di sana. sausnya dibuat di central kitchen, kemudian dikirim ke outlet. Oke, baik. Terakhir waktu delivery kepada customer, Ibu menerapkan standar apa bahwa supaya customer tuh jangan kecewa? Nah, untuk itu Kan mungkin waktu itu Bu Marina nggak hadir di lokasi. Yang hadir adalah si chefnya yang prepare sampai selesai. betul. Jadi kita ada yang namanya tuh kayak kita meeting mingguan ya. Ya. Kita akan evaluasi semua komplain yang ada seperti itu. Terus kita juga selalu kita ada CCTV kan di semua dapur gitu. Nanti ada manajer operasionalnya yang akan selalu cek gitu loh. Jadi kayak semua kebersihan, semua kayak tenggat waktu mereka bikin kayak gitu. Itu jangan sampai melebihi daripada yang sudah ditentukan gitu. Jangan sampai kayak mereka apa tuh ya, kan sebelum bikin satu produk kan udah ada aturan-aturannya. Kayak misalnya bahkan plating pun kita udah ada aturannya. Yes. Itu udah ada fotonya tuh. Oh, udah ada fotonya. Ada. Mereka lihat foto itu ya. Yang susah-susah ya. Kalau kayak spaghetti kan nggak usah. Kalau misalnya yang susah-susah tuh harus jelas fotonya. Jadi penataannya jangan salah. Kadang kita nggak ketahuan bener loh kata Pak Petrus. Tapi tuh pas kita iseng-iseng buka Instagram, loh kok daun roketnya mencong apa gimana gitu ya kan kadang-kadang ada gitu. Itu sih biasalah, kita ngomong aja, ini outlet mana nih? Bilang ke manajernya. Iya Bu, lagi jamnya ini si A, tolong bilangin sesuaiin sama yang yang setting yang seharusnya gitu. Itu aja sih. Di zaman sekarang itu bagaimana Ibu mengkomunikasikan Amirea ke masyarakat luas? Ibu memakai media apa yang menurut Ibu paling efektif dan efisien juga? Mungkin efektif lah yang utama. Betul. Untuk saat ini mungkin ya Instagram lah ya. Tapi kalau untuk yang ke member lebih spesifik produknya apa, kita pakai yang mail itu. Jadi kan kita benar. Jadi setiap jadi member kita itu mereka kan ngasih alamat email ya. Nah, jadi itu akan ter-record. Kemudian kita ada tim sendiri yang pada saat ada menu baru akan kirim ke mereka. Jadi kayak untuk memperkenalkan Amirea kalau bukan ke member, produknya atau apa ya lewat Instagram itu. Tapi kalau untuk memperkenalkan produk yang akan launching atau ada event apa, workshop apa, itu pakai mailing list tadi. Nah, kalau customer supaya tetap bisa mengupdate Ibu mengenai perasaan dia, pendapat dia ketika hari ini dine in di Amirea, itu gimana? Biasanya lewat apa tuh Bu mereka? Kalau mereka biasanya kasih feedback ya, itu biasanya Google Review. Google Review. Saya rasa saat ini Google Review. Atau kadang-kadang kalau ada yang baper banget, dia akan DM di Instagram gitu. Dia akan DM gitu, tulis panjang banget gitu, gimana. Ya itu kita lihat aja. Biasanya kan saya ada tim medsos. Kalau dia merasa ada yang memang perlu banget ditindaklanjuti. Karena gini Pak, kalau soal rasa ya, itu kita gimana ya bilangnya susah ya, karena rasa orang kan masih standar yang betul. Tapi kalau misalnya ada selain di luar daripada rasa, kayak terutama servis, itu pasti medsos sampaikan pertama ke manajer dulu. Nah, manajer yang outlet yang di komplain itu. Kalau misalnya manajernya sendiri bingung gimana, baru dia nanya sih. Dia bakal nanya ke Pak Andi, kalau nggak ke saya gitu. Ini bagaimana ya? Kalau memang kita merasa
memang kesalahan dari pihak kita gitu. Kita bakal ada kayak kasih voucher, kasih apa, dan customer kita sampai sekarang sih nggak ada yang judes sampai julid gimana, itu nggak ada. Nggak ada yang sampai maksudnya kayak gimana gitu, kayak kesel-keselnya gimana, enggak sih, lebih kepada semoga kedepannya lebih baik lagi misalnya kayak gitu. Yes. Jadi ya kita juga balesnya juga dengan cara yang baik. Kayak gitu. Mereka juga masih ada ekspektasi tetap akan kembali lagi. Betul, ya, kayak gitu Pak. Jadi cuman berharap ada yang lebih baik. betul, untuk perbaikan kayak gitu. Itu kalau yang seperti itu kita tindak lanjuti. Tapi kalau memang dia komplain kayak rasa atau gimana, ya kita minta maaf karena belum bisa menyesuaikan dengan selera mereka gitu. Iya. Tapi ya bagaimana ya, itu maksudnya memang kita udah berusaha banget memakai supplier yang bagus gitu dengan harga yang jual yang cocok gitu. Ini benar-benar terakhir pertanyaannya. Kalau orang berminat sekali pengen jadi mitranya Amelia, buka di satu kota tertentu di luar Jakarta gitu, apakah ada peluang itu yang dibuka oleh Ibu untuk kerjasama dengan orang lain, membuka Amelia di katakanlah di Surabaya atau di Bali atau di mana? Atau Ibu hanya fokus pada tim Ibu aja, keluarga Ibu? Itu sebenarnya banyak sih yang nanya kayak gitu, yang titip-titip nomor telepon juga di counter itu juga banyak. Cuma untuk saat ini kalau menurut saya ya, Amelia itu berangkat dari ini awal saya selalu pengen deket biar saya bisa monitor gitu. Awalnya kenapa di Kelapa Gading, pertanyaan Pak. Jadi saya itu kayak gimana ya? Saya selama saya menjalani 7 tahun, saya merasa gitu ya, saya merasakan bahwa bisnis itu bener-bener, kalau bisnis yang kamu bener-bener masuk di dalamnya, jaga banget gitu ya, dia bisa bertahan gitu. Jadi bukannya saya nggak percaya sama orang yang mau buka di mana-mana, cuma maksudnya mungkin kalau saya memang berminat itu kita bikinin brand lain atau gimana gitu. Tapi kalau untuk brand Amelia saya rasa kita belum berencana untuk partneran gimana gitu, belum sih. Oke, berarti artisan banget nih. Iya, kayak gitu ya. Artisan karena jiwanya mau dijagain terus di situ. Nggak Iya. mau di cloning nanti turun. Iya, kayak gitu Pak, bener. Jadi kayak ini pandemi, kita udah nggak ada workshop kan, tapi kan maksudnya jiwa kita itu art and kitchen itu kayak kita gimana gitu. Jadi akhirnya kita coba pelan-pelan lihat lagi, kita ketemu sama kurator Jogja, nanti bulan Januari kita mau mulai lagi gitu, art exhibition. Jadi kayak hal-hal kayak gitu, itu nggak bisa partner kita bisa sama-sama sepemikiran ya. Itu art itu sesuatu yang sangat personal gitu. Jadi ya. betul. Idealisme ada idealisnya di situ. Jadi saya juga nggak pengen. Jadi bukan berarti saya merasa berpartneran dengan orang yang nggak level, bukannya nggak selevel, tapi saya merasa kita lebih bebas berekspresi dan membesarkan Amelia seperti yang kita mau. Iya. Karena visinya bisa jadi nggak sama ya. Ya betul, takutnya kan gitu ya. Makanya saya kan tadi bilang bukannya saya nggak mau berpartner, tapi saya mungkin akan berpartner untuk brand lain seperti itu. Baik, terima kasih sekali sama-sama, Bu Marina, Pak Petrus. luar biasa. Kita banyak mendapat insight yang hebat dalam mengelola bisnis. Tidak melulu harus mengedepankan komersil, unsur-unsur komersil, tapi jika kita memiliki idealisme dan prinsip yang kuat dalam mengantarkan produk-produk dan layanan kita kepada customer, maka customer juga akan merespek prinsip tersebut. Kami doakan usaha Bu Marina dan suami dalam mengelola Amelia sukses terus. Iya, amin. Ibu sekeluarga sehat selalu. Amin, Pak. Ya. Dan jangan lupa kalau Anda berada di Kelapa Gading, mampir ke Amelia. Ada juga di Senayan, di Hang Tuah, ada di daerah Gading Serpong, dan juga ada di daerah Puri. Sampai jumpa di acara Bareka yang berikutnya.